Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah memiliki satu pasangan tidak cukup? Tentu, pertanyaan ini akan memiliki jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, baru-baru ini sedang ramai berita tentang perselingkuhan di Indonesia. Berita ini menjadi trending karena menyangkut seorang public figure. Seorang wanita berinisial LM yang tiba-tiba bikin heboh Indonesia. Dia mengaku memiliki anak dari RK yang merupakan salah satu public figure yang selama ini terkesan cool, rapih, dan smart. Hingga saat ini, isu ini masih belum menemui titik terang dan terus bergulir. Apakah mungkin RK harus mengarsitek ulang jalan cerita supaya kembali menjadi idola para jelita? Atau mungkin akan ada cerita baru dalam karirnya? Nah, sesungguhnya kasus perselingkuhan bukan hal asing dan sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, sebenarnya apa sih yang dicari dari perselingkuhan? Nah, pada video ini kita akan bahas tentang seputar perselingkuhan. Selamat datang di channel kami, Juleha, Jujur dan Soleha. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu perselingkuhan. Perselingkuhan memiliki kata dasar selingkuh. Dalam KBBI memiliki arti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Secara umum, selingkuh adalah perbuatan menyeleweng terhadap pasangan, baik pacar, suami, ataupun istri. Tindakan ini dianggap menyimpang, khususnya bagi mereka yang menganut budaya monogami seperti di Indonesia. Lalu, perselingkuhan itu sebetulnya seperti apa? Menurut Nagurne dan Thornton, dalam tulisan artikelnya yang berjudul What is Infidelity? Perception Based on Biological Sex and Personality, dia membagi dua jenis perselingkuhan, yaitu perselingkuhan yang melibatkan emosional dan perselingkuhan yang melibatkan aktivitas seksual. Perselingkuhan emosional terjadi ketika pasangan memiliki perasaan jatuh cinta dengan orang lain di luar hubungan. Umumnya, perselingkuhan jenis ini tidak disertai seksual. Perselingkuhan ini dijembatani oleh kemajuan teknologi seperti handphone dan laptop. Nah, memang bisa ya selingkuh tanpa ketemuan. Selingkuh jenis ini berkembang tanpa kontak fisik dan tidak terbuka secara langsung untuk mencari pasangan seksual. Namun, ketika teknologi internet yang semakin maju, ternyata jenis selingkuh ini dapat memenuhi dua kebutuhan itu sekaligus, yaitu motif seksual dan juga motif emosional yang dilakukan secara online. Kondisi ini yang sering disebut dengan cybersex, bahkan cyber affair. Lalu, apa yang menyebabkan orang melakukan perselingkuhan? Beberapa penelitian mengungkapkan penyebab perselingkuhan. Menurut Watkin dan Bond, dalam artikelnya yang berjudul Expectation Regarding Partner Fidelity in Dating Relationships, menjelaskan bahwa wanita lebih cenderung melakukan perselingkuhan karena adanya ketidakpuasan secara emosional dalam pernikahan. Sedangkan laki-laki melakukan perselingkuhan lebih mengarah pada motivasi seksual. Secara umum, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Pertama, kurangnya cinta pada pasangan. Kedua, keinginan untuk variasi seksual. Faktor ketiga, faktor situasional. Sebuah kondisi menjadi salah satu faktor kunci ketika dua unsur pertama tadi tidak terpenuhi. Situasi dapat memiliki banyak bentuk seperti kondisi ekonomi, kesempatan, dan kemajuan teknologi. Lalu, siapa yang paling beresiko untuk berselingkuh? Menurut Zana Frangalova, PhD, mengatakan bahwa pada generasi yang lebih tua, laki-laki jauh lebih cenderung untuk berselingkuh daripada perempuan. Sedangkan pada generasi saat ini, perempuan dan laki-laki memiliki level yang sama. Jadi,
dalam pola hubungan tradisional, laki-laki dianggap lebih mungkin melakukan perselingkuhan. Pola hubungan yang klasik ini memang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Kekuatan fisik dan ekonomi menjadi penyebab perempuan selalu menjadi objek dan selama hidupnya bergantung pada laki-laki. Nah, kalau kalian ingat-ingat atau cari tahu, di masa-masa dulu seorang laki-laki punya istri lebih dari satu itu menjadi hal yang umum, baik yang terang-terangan atau yang kucing-kucingan. Sampai ada istilah yang beredar yang dalam tanda kutip, cowok makin kaya makin nakal, cewek makin nakal makin kaya. Nah, nggak tahu ini benar apa enggak. Menurut kalian gimana? Nah, bagaimana dengan hubungan modern zaman sekarang? Dengan berkembangan zaman, pola hubungan yang dulu tradisional dan sekarang menjadi modern, ternyata perselingkuhan antara pria dan wanita keduanya memiliki level yang hampir sama. Sebuah penelitian dari Indiana University menunjukkan data bahwa 21% perselingkuhan dilakukan oleh pria dan 19% dilakukan oleh wanita. Ternyata data dari National Opinion Research mengungkapkan sejak tahun 1990 sampai 2010, perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita mengalami peningkatan sebanyak 40%. Mengapa wanita berselingkuh menjadi meningkat? Ternyata wanita modern banyak menggunakan sudut pandang feminis dan kebebasan finansial. Kondisi ini membuat pilihan mereka menjadi lebih banyak. Wanita modern mengharapkan lebih dari sekedar hubungan yang hanya membesarkan anak. Mereka menuntut kebahagiaan, kepuasan seksual, kenyamanan, dan lainnya. Ketika pasangannya tidak mampu memenuhi, bukan tidak mungkin wanita melakukan perselingkuhan, seperti yang telah terjadi di berbagai dunia. Nah, apakah Indonesia sudah seperti ini? Mengutip dari data Good Stats ID bahwa belakangan ini tren perselingkuhan di belahan dunia terus meningkat. Pada posisi pertama, Thailand menjadi negara paling tinggi mengalami perselingkuhan. Dengan 51% pasangan menyatakan pernah berselingkuh. Faktor budaya yang lebih permisif terhadap hubungan di luar nikah, tekanan sosial, dan tekanan ekonomi menjadi penyebab perselingkuhan. Posisi kedua adalah Jerman. 45% pasangan mengakui pernah berselingkuh. Kehidupan liberal atau kebebasan individu yang tinggi dan rendahnya stigma sosial terhadap hubungan di luar nikah menjadi faktor utama terjadinya perselingkuhan. Di posisi ketiga ada Amerika Serikat. 35% pasangan mengakui pernah berselingkuh. Faktor yang menyebabkan diantaranya tekanan hidup modern, kurangnya kepuasan emosional, dan kemudahan akses media sosial serta aplikasi kencan. Di posisi 4 dan 5 ada Swiss 25% dan Slovenia 11%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika merujuk pada data dari rri.co.id, hasil survei yang dilakukan oleh Just Dating, secara mengejutkan ternyata Indonesia menduduki posisi kedua di Asia dengan tingkat perselingkuhan mencapai 40%. Perselingkuhan paling banyak dilakukan oleh rentang usia 30-39 tahun sebanyak 32%. Dan ternyata 60% perselingkuhan dilakukan oleh usia dewasa muda. Kondisi seperti ini tentu menjadi alarm bagi kita semua bahwa perselingkuhan di Indonesia tidak baik-baik saja. Semoga angka perselingkuhan di Indonesia terus menurun dan jauh dari perceraian. Jadi itulah pembahasan seputar perselingkuhan. Bagaimana menurut kalian? Semoga kita semua melakukan pilihan yang tepat dan benar. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga sebuah hubungan. Jangan lupa untuk selalu saling memahami pasangan di hidup kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Memahami bahasa wanita bersama Juleha, jujur dan soleha.